Jakarta, awal tahun 1983. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kota yang tak pernah tidur mendadak terasa lebih sepi. Bukan karena hujan deras atau pemadaman listrik, tetapi karena sesuatu yang lebih mencekam, ketakutan. Di sudut gang sempit di daerah Senen, sekelompok pemuda yang biasa nongkrong di warung kopi tampak gelisah. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut ada telinga-telinga tersembunyi yang mendengar. Beberapa hari terakhir, kabar tentang kematian misterius menyebar luas. Mayat-mayat ditemukan tergeletak di jalanan, di kebun kosong, bahkan di depan rumah-rumah warga. Tubuh mereka penuh luka tembak, dan lebih mengerikan lagi, tangan mereka sering kali terikat ke belakang. Katanya, mereka yang ditembak itu preman, bisik seorang pria bertubuh kurus dengan suara tertahan. Preman apa gimana? Yang penting kita harus hati-hati, sahut seorang lainnya, menghirup rokok dalam-dalam. Dulu kita bisa leluasa main di jalanan. Sekarang, silap sedikit, bisa jadi mayat besok pagi. Malam-malam di Jakarta berubah menjadi penuh kewaspadaan. Polisi dan tentara berpatroli lebih sering dari biasanya. Mereka tidak lagi hanya menangkap pelaku kriminal, tetapi juga menembak mereka di tempat. Hukum telah bergeser dari pengadilan ke laras senapan. Penembakan misterius, atau yang lebih dikenal dengan Petrus, bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Operasi ini lahir dari kekhawatiran rezim Orde Baru terhadap meningkatnya angka kriminalitas di kota-kota besar. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, stabilitas dan ketertiban adalah segalanya. Sejak akhir 1970-an, kelompok-kelompok kriminal mulai menguasai jalanan. Mereka terlibat dalam pencurian, perampokan, dan pemerasan. Kawasan-kawasan tertentu, seperti Tanjung Priok, Senen, hingga kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Surabaya, menjadi sarang preman. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pada tahun 1982, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi untuk menertibkan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, instruksi itu tidak cukup. Kejahatan terus meningkat, dan masyarakat mulai kehilangan rasa aman. Presiden Soeharto, yang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan tanpa kompromi, melihat ini sebagai ancaman. Dalam rapat tertutup dengan petinggi militer, ia memberikan lampu hijau untuk sebuah operasi rahasia yang akan membersihkan jalanan. Targetnya jelas, para pelaku kriminal yang dianggap meresahkan. Namun, ada satu hal yang membedakan operasi ini dari penindakan hukum biasa. Mereka yang menjadi sasaran tidak akan diadili. Mereka akan dieksekusi di tempat. Ketika Petrus mulai beraksi, masyarakat tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Kematian demi kematian awalnya hanya dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Namun, pola yang terbentuk mulai membuat orang bertanya-tanya. Mayat-mayat yang ditemukan hampir selalu dalam kondisi serupa, luka tembak di dada atau kepala, tangan terikat, dan seringkali hanya mengenakan celana dalam. Ini bukan pembunuhan acak, ini adalah eksekusi. Beberapa orang yang menjadi target operasi sempat mendapatkan peringatan sebelum akhirnya ditemukan tewas. Mereka menerima selebaran atau coretan di rumah mereka, bertuliskan kata-kata mengerikan, seperti minggat atau mampus. Bagi mereka yang cukup beruntung, peringatan ini adalah kesempatan terakhir untuk meninggalkan kehidupan lama mereka. Banyak preman yang memilih menghilang, meninggalkan kota, atau bahkan pergi ke desa-desa terpencil. Namun, bagi yang tetap tinggal, takdir mereka sudah ditentukan. Di salah satu sudut kota Malang, seorang pria bernama Johni Mangi menjadi salah satu korban pertama yang namanya mencuat ke publik. Seorang petinju dengan rekam jejak kriminal, Johni ditemukan tewas di jembatan dengan luka tembak di pelipisnya. Polisi mengklaim itu adalah kecelakaan akibat permainan roulette Rusia, tetapi banyak yang tidak percaya. Di malam yang sama, beberapa kilometer dari sana, seorang preman lainnya ditemukan tewas dengan kondisi yang sama. Dalam waktu seminggu, lebih dari selusin mayat serupa ditemukan di berbagai kota. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menghilang. Namun, yang membuat operasi ini semakin menyeramkan adalah cara kerjanya yang misterius.
Tidak ada yang tahu pasti siapa yang berada di baliknya. Tidak ada pelaku yang ditangkap. Tidak ada sidang pengadilan. Orang-orang mulai berbisik di balik pintu tertutup. Mereka membicarakan tentang sekelompok pembunuh bayangan yang berkeliaran di malam hari. Mobil-mobil tanpa plat nomor sering terlihat melintas perlahan di gang-gang sempit, mencari target mereka. Bagi mereka yang menjadi sasaran, tidak ada jalan keluar. Bahkan mereka yang mencoba kabur pun seringkali ditemukan mati di kota lain. Satu hal yang pasti, ketakutan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Petrus bukan sekadar operasi militer. Ia adalah simbol dari rezim yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi seberapa jauh operasi ini akan berjalan, dan siapa saja yang akan menjadi korban selanjutnya? Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika seorang tukang becak menemukan sesuatu yang akan menghantui ingatannya seumur hidup. Di tikungan Jalan Kramat Raya, tak jauh dari Pasar Senen, tubuh seorang pria tergeletak kaku. Tubuhnya hanya berbalut celana pendek, dengan luka tembak menganga di dada dan dahi. Tangan dan kakinya diikat erat dengan tali rafia. Tukang becak itu mundur perlahan, napasnya tersengal. Ia ingin berteriak memanggil orang-orang, tetapi mulutnya terasa keluh. Baru beberapa hari lalu, ia mendengar kabar bahwa di kampung sebelah, mayat dengan kondisi serupa ditemukan di pinggir kali. Warga sekitar mulai berdatangan, beberapa menutup mulutnya, sebagian berbisik ketakutan. Polisi datang, tetapi tak ada penyelidikan mendalam. Mereka hanya memasukkan mayat ke dalam mobil jenazah, lalu pergi begitu saja. Ada Petrus lagi, bisik seseorang di antara kerumunan. Pemandangan seperti ini bukan lagi kejadian luar biasa di Jakarta. Sejak awal 1983, mayat-mayat dengan ciri khas eksekusi mulai muncul di berbagai kota. Mereka ditemukan di sudut jalan, di depan gang, atau bahkan di alun-alun kota. Di Yogyakarta, seorang pemuda bernama Wanto yang dikenal sebagai pencopet ditemukan tertembak di dekat rel kereta api. Di Semarang, seorang lelaki bertubuh kekar yang disebut-sebut sebagai bandar judi ditemukan tewas di kebun tebu dengan luka tembak di tengkuk. Tak ada peringatan resmi, tak ada pernyataan dari pemerintah, hanya ketakutan yang semakin meluas di tengah masyarakat. Di sebuah rumah kecil di daerah Tanjung Priok, seorang wanita bernama Siti duduk gelisah di depan pintu rumahnya. Suaminya, seorang pria bertubuh besar bernama Herman, belum pulang sejak siang tadi. Herman memang bukan pria baik-baik. Ia dikenal sebagai tukang palak di terminal bus. Beberapa hari sebelumnya, Herman sempat berkata bahwa ia melihat coretan merah di dinding dekat rumahnya. Siti tidak memahami maksudnya, tetapi Herman tampak ketakutan. Ia mulai mengurangi aktivitasnya, lebih sering berdiam di rumah. Namun malam itu, Herman tidak kembali. Saat pagi menjelang, tetangga Siti datang dengan wajah pucat. Mereka membawanya ke sudut jalan utama. Di sana, Siti menjerit histeris. Suaminya tergeletak di trotoar. Dadanya berlubang oleh peluru, matanya masih terbuka menatap kosong ke langit yang mulai terang. Tak ada yang berani berbicara lebih lanjut. Mereka hanya menunduk, lalu bergegas kembali ke rumah masing-masing. Sejak hari itu, nama Herman hanya tinggal kenangan. Dan Siti, seperti banyak istri korban Petrus lainnya, hanya bisa menangis tanpa tahu harus meminta keadilan kepada siapa. Mereka yang terbunuh oleh operasi ini bukan hanya preman kelas kakap. Beberapa di antaranya hanyalah pencuri kecil atau pemuda yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Salah satu kasus yang paling mengejutkan terjadi di Bandung pada pertengahan 1983. Seorang pria muda bernama Andi, yang baru keluar dari penjara karena kasus pencurian kecil, ditemukan tewas dengan luka tembak di dadanya. Ibunya yang sudah tua menangis histeris, mengutuk mereka yang membunuh anaknya. Operasi Petrus tak memiliki wajah, tak memiliki suara. Ia hanya meninggalkan jejak mayat dan ketakutan yang menyebar tanpa henti. Setiap malam, jalanan menjadi sunyi. Orang-orang tak lagi berani keluar jika tidak perlu. Bahkan para preman yang dulu merajalela pun kini berjalan dengan kepala tertunduk, tidak ingin menarik perhatian. Sementara itu, di balik tembok istana,
Para pemimpin negeri tersenyum puas. Mereka percaya bahwa ketertiban telah kembali. Tapi berapa harga yang harus dibayar untuk itu? Malam semakin larut di sebuah rumah sederhana di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di dalamnya, sekelompok pemuda duduk melingkar, berbicara dengan suara tertahan. Mereka bukan preman, bukan pencuri, bukan pula orang-orang yang terbiasa hidup di jalanan. Namun, ada satu ketakutan yang menyatukan mereka, ketakutan akan sesuatu yang tak kasat mata tetapi bisa datang kapan saja, si Petrus. Jadi, siapa sebenarnya yang menentukan siapa yang harus mati? Tanya seorang pria bernama Agus, seorang buruh pabrik yang kehilangan saudaranya beberapa hari lalu. Sebelumnya, adiknya, Rudi, seorang pria yang hanya pernah ditahan sekali karena tawuran, ditemukan tewas dengan luka tembak di dada. Ia bukan seorang kriminal besar, hanya pemuda labil yang pernah terlibat perkelahian jalanan. Aku dengar, mereka yang punya tanda merah di rumahnya itu pasti kena, sahut pria lain. Kalau bukan tanda di rumah, ya dikasih selebaran. Pokoknya mereka dikasih tahu dulu. Tapi Rudi nggak pernah dapat selebaran atau tanda merah. Bantah Agus, suaranya bergetar. Kenapa dia yang mati? Tak ada yang bisa menjawab. Selama ini, masyarakat hanya mendengar bahwa yang dieksekusi adalah penjahat besar, preman kelas kakap, atau para kriminal yang sudah tak bisa diperbaiki lagi. Tetapi semakin lama, semakin banyak kasus yang membuat orang-orang bertanya-tanya, apakah mereka yang mati benar-benar penjahat atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Surat kabar di Indonesia mulai ragu-ragu dalam memberitakan kejadian ini. Beberapa media mencoba menggali lebih dalam, tetapi kebanyakan hanya memuat berita singkat tentang mayat-mayat yang ditemukan. Lalu, pada 16 November 1984, sebuah kejadian mengerikan mengguncang dunia jurnalistik. Kantor redaksi harian Suara Indonesia atau SI di Kota Malang menerima sebuah paket misterius. Ketika paket itu dibuka, seluruh ruangan redaksi terdiam. Di dalamnya terdapat sebuah kepala manusia. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya kepala yang terpenggal dengan darah yang masih menetes. Pesan itu jelas, jangan mengusik operasi ini. Sejak saat itu, pemberitaan tentang Petrus semakin jarang. Beberapa wartawan yang mencoba menulis investigasi mengalami intimidasi, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Ketakutan tak hanya melanda rakyat biasa, tetapi juga mereka yang seharusnya menyampaikan kebenaran. Sementara itu, di dalam lingkaran elit pemerintahan, diskusi tentang efektivitas operasi ini terus berlanjut. Beberapa jenderal menganggap operasi ini berhasil. Kejahatan jalanan menurun drastis, preman-preman mulai menghilang, dan masyarakat kembali patuh pada ketertiban yang dikehendaki pemerintah. Namun, ada juga yang mulai khawatir bahwa operasi ini telah melewati batas. Dalam sebuah rapat tertutup, seorang pejabat tinggi bertanya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita bunuh benar-benar kriminal? Bagaimana kalau ada yang hanya sekadar terseret? Tak ada jawaban pasti. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa operasi ini harus terus berjalan sampai ketertiban benar-benar kembali. Namun, seiring waktu, semakin banyak pihak yang mulai mempertanyakan apakah yang dilakukan negara ini masih berada dalam batas hukum dan moral. Dan di luar sana, di jalanan yang semakin sunyi, orang-orang mulai sadar bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pagi itu, seorang pencari ikan di Sungai Bengawan Solo menghentikan langkahnya ketika melihat sesuatu yang tersangkut di akar pohon di tepi sungai. Awalnya ia mengira itu hanya boneka atau karung berisi sampah. Namun ketika ia mendekat, bau busuk langsung menusuk hidungnya. Tubuh manusia, kulitnya pucat, membengkak oleh air, dengan bekas luka tembak di kepala dan dada. Tangan dan kakinya terikat erat dengan tali. Saat kabar menyebar, warga mulai berdatangan. Ini bukan pertama kalinya mayat ditemukan mengapung di sungai, tetapi jumlahnya kali ini mengejutkan. Dalam beberapa hari, lebih dari 10 mayat ditemukan di berbagai titik sungai yang sama. Beberapa orang mulai berbisik, ini bukan pembunuhan biasa. Sementara itu di sebuah desa kecil di Yogyakarta,
seorang pemuda bernama Darto sedang duduk termenung di beranda rumahnya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat dari operasi Petrus, dan kisahnya akan membuka tabir kelam tentang bagaimana operasi ini sebenarnya dijalankan. Beberapa bulan sebelumnya, Darto adalah seorang preman kecil yang biasa beroperasi di terminal bus. Ia memang pernah melakukan pemerasan, tetapi bukan seorang pembunuh atau kriminal besar. Suatu malam, ia diculik oleh orang-orang berseragam yang tak dikenalnya. Mereka membawanya ke sebuah lokasi terpencil di luar kota, di mana beberapa pria lain sudah dalam keadaan terikat dan berlutut di tanah. Ia ingat suara itu, suara pistol yang diletuskan satu persatu. Ketika tiba gilirannya, entah bagaimana, ia berhasil meronta dan berlari ke arah semak-semak. Peluru mengenai bahunya, tetapi dalam kegelapan, ia berhasil melarikan diri ke sungai dan menyelamatkan diri. Sejak saat itu, ia hidup dalam persembunyian. Ia tahu, jika orang-orang itu tahu ia masih hidup, ia tidak akan mendapat kesempatan kedua. Seiring waktu, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan operasi Petrus. Keluarga korban mulai mencari keadilan, meskipun mereka tahu bahwa melawan rezim berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Di beberapa kota, kelompok-kelompok kecil mulai berdiskusi secara diam-diam, mengumpulkan bukti, dan mendokumentasikan kasus-kasus yang terjadi. Salah satu kasus yang paling menggemparkan terjadi di Solo. Seorang ibu bernama Bu Saminah menemukan anaknya, seorang pemuda bernama Budi, tergeletak di jalan dengan luka tembak di kepala. Ia bukan kriminal, bukan preman, hanya seorang pemuda yang sering berkumpul di warung kopi bersama teman-temannya. Dengan keberanian yang luar biasa, Bu Saminah pergi ke kantor polisi dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Namun jawabannya hanya satu, kebisuan. Tak ada yang berani berbicara. Apa yang terjadi di Indonesia mulai menarik perhatian dunia internasional. Organisasi hak asasi manusia mulai mencatat jumlah korban dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa operasi ini adalah bagian dari penegakan hukum terhadap para kriminal. Akan tetapi, seberapa lama kebenaran bisa disembunyikan? Seiring bertambahnya jumlah korban, semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa Petrus bukan sekadar operasi pemberantasan kriminal. Ini adalah pesan bahwa negara akan menggunakan cara apapun untuk menanamkan ketakutan. Tetapi, apakah ketakutan ini akan cukup untuk membungkam rakyat selamanya? Pada suatu pagi di bulan Mei 1984, seorang pria bule berkacamata duduk di sebuah warung kopi kecil di Bilangan Menteng, Jakarta. Ia adalah wartawan asing yang bekerja untuk sebuah surat kabar di Eropa. Sudah beberapa minggu ia mendengar kabar tentang mayat-mayat yang muncul di berbagai kota di Indonesia, tetapi belum ada informasi resmi dari pemerintah. Lalu, saat tengah menyeruput kopinya, ia mendengar percakapan dua orang pria di meja sebelah. Lagi-lagi ada mayat ditemukan di kanal tadi pagi, bisik salah satu dari mereka. Kali ini diikat pakai tali rafia juga. Iya, dan luka tembaknya di kepala, persis kayak yang lain. Wartawan itu mendengarkan dengan saksama. Ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai menuliskan apa yang ia dengar. Dalam hitungan minggu, berita tentang penembakan misterius mulai menyebar ke media internasional. Majalah dan surat kabar di Eropa dan Amerika mulai menyoroti operasi ini. Dunia mulai melihat. Laporan demi laporan mulai muncul di berbagai media asing. Organisasi hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi pelanggaran HAM serius di Indonesia. Di Washington, para pejabat mulai mempertanyakan hubungan mereka dengan pemerintahan Indonesia. Mereka tahu bahwa negara ini adalah sekutu penting di Asia Tenggara, tetapi tekanan publik semakin besar. Seorang pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berkata dalam sebuah wawancara, "Kami mendukung stabilitas di kawasan ini, tetapi stabilitas tidak boleh dicapai dengan cara yang melanggar hak asasi manusia." Di dalam negeri, pemerintah Indonesia mulai gelisah. Pada pertengahan tahun 1984, dalam sebuah wawancara langka,
seorang pejabat tinggi Indonesia akhirnya memberikan komentar resmi tentang operasi ini. Negara ini tidak bisa ditaklukkan oleh premanisme, katanya. Kadang-kadang, langkah tegas perlu diambil demi ketertiban. Namun, alih-alih meredam ketakutan, pernyataan ini justru menegaskan bahwa operasi Petrus benar-benar ada. Masyarakat kini tahu bahwa pemerintah tidak lagi menyangkal. Tetapi berapa lama ini bisa terus berlanjut? Di berbagai kota, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul secara diam-diam. Mereka bukan hanya keluarga korban, tetapi juga aktivis dan mahasiswa yang ingin mencari kebenaran. Salah satu kelompok yang paling aktif muncul di Yogyakarta, dipimpin oleh seorang mantan jurnalis yang pernah bekerja di harian lokal. Mereka mulai mengumpulkan nama-nama korban, foto-foto mayat yang ditemukan, serta kesaksian para saksi mata. Mereka tahu bahwa informasi ini berbahaya. Mereka tahu bahwa jika ketahuan, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Tetapi mereka juga tahu bahwa kebenaran tidak bisa terus dikubur selamanya. Pada tahun 1985, jumlah eksekusi mulai berkurang. Tekanan internasional semakin besar, dan di dalam negeri, suara-suara kritis mulai sulit dibungkam. Meskipun masih dalam ketakutan, masyarakat perlahan mulai berbicara. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari Petrus, ataukah hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Tahun 1985, pemandangan mayat-mayat yang sebelumnya menghantui jalanan mulai berkurang. Tidak ada lagi tubuh-tubuh terikat dengan tali rafia yang ditemukan di pinggir kali atau selokan. Tidak ada lagi preman-preman yang tiba-tiba menghilang lalu muncul sebagai mayat keesokan paginya. Apakah operasi Petrus telah berakhir? Di kalangan masyarakat, ada kelegaan yang bercampur dengan ketidakpastian. Para istri yang suaminya hilang masih mencari jawaban. Para ibu yang anaknya ditembak tanpa peringatan masih menunggu keadilan. Tapi tak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Tak ada pernyataan bahwa operasi ini telah dihentikan. Hanya kesunyian yang berbicara. Di balik layar, tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Laporan dari organisasi internasional terus berdatangan, mengutuk pelanggaran HAM yang terjadi. Negara-negara Barat, yang selama ini menjadi mitra ekonomi Indonesia, mulai mempertanyakan kebijakan tersebut. Di dalam negeri, kelompok aktivis semakin berani. Beberapa jurnalis mulai menulis laporan investigasi tentang Petrus, meskipun mereka tahu risikonya. Namun, tekanan yang paling kuat bukan datang dari luar. Para pejabat di lingkaran dalam pemerintah mulai mempertanyakan efektivitas operasi ini. Beberapa jenderal mulai merasa bahwa operasi Petrus, yang awalnya dianggap sebagai solusi cepat untuk menekan angka kriminalitas, kini telah menjadi beban politik. Kita tidak bisa terus seperti ini, bisik seorang perwira kepada rekannya. Masyarakat mulai bertanya. Dunia mulai melihat. Akhirnya, keputusan dibuat, bukan dengan pengumuman, bukan dengan pernyataan resmi. Operasi Petrus perlahan dihentikan, tanpa satupun pejabat yang mengakui keberadaannya. Meskipun eksekusi tidak lagi dilakukan secara terbuka, ketakutan yang diciptakan oleh Petrus masih bertahan lama. Para preman yang tersisa tak lagi berani unjuk gigi. Mereka yang pernah melihat rekan-rekan mereka dieksekusi tanpa pengadilan memilih untuk menghilang atau menjalani hidup lebih tenang. Di sisi lain, masyarakat yang dulu diam kini mulai berani berbicara, meskipun dengan hati-hati. Apakah suamiku benar-benar bersalah? Tanya seorang janda di Semarang yang kehilangan suaminya karena Petrus. Dia memang preman, tapi apakah itu berarti dia layak ditembak tanpa pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus bergaung, tapi tak ada yang mau memberikan jawaban. Meskipun operasi Petrus secara resmi menghilang, cara kerja dan filosofi di baliknya tidak benar-benar mati. Tahun-tahun berikutnya, di berbagai daerah, metode serupa masih digunakan, meskipun dalam skala yang lebih kecil dan lebih tersembunyi. Di beberapa kasus, orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban masih ditemukan tewas secara misterius. Petrus mungkin telah berhenti menjadi operasi berskala nasional, tetapi ia telah menciptakan preseden bahwa negara bisa menanamkan ketakutan tanpa harus mengakuinya. Bertahun-tahun setelah operasi Petrus berakhir,
Mereka yang selamat masih menyimpan trauma. Mantan preman yang dulu lolos dari eksekusi memilih untuk tetap diam. Para keluarga korban masih berharap suatu hari ada yang mau membuka kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi hingga hari ini, bayang-bayang Petrus tetap ada dalam sejarah Indonesia. Sebagai peringatan, sebagai misteri yang tak sepenuhnya terungkap, dan sebagai pengingat bahwa ketakutan, jika sudah tertanam dalam masyarakat, tidak mudah dihapus begitu saja.